lanjut ke tema 8 subtema 3, Ibu akan menjelaskan sedikit pembelajaran tema 8 subtema 2, pembelajaran 6, pembelajaran yang terakhir kemarin dan beberapa pembelajaran yang terlewat ya. Nah, tentang arti lambang pada Pancasila dan juga lambang-lambang yang ada pada kepramukaan ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Oke, maaf Ibu ulang ya. Nah, di sini kamu bisa lihat ada lambang-lambang Pancasila. Yang pertama apa? Ya, betul. Yang pertama adalah bintang yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ketuhanan yang Maha Esa itu bisa kalian terapkan saat kalian beribadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beribadah juga ada banyak macamnya, ada berdoa, ada sholat, kemudian juga mengimani bahwa ada Allah yang melihat kalian, mengimani bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, maka kalian sudah mengamalkan Pancasila sila pertama. Nah, ini semua sudah kalian kumpulkan juga saat memberikan arti atau makna lambang dari Pancasila. Nah, sekarang kalian bisa dengarkan, kira-kira sama nggak yang kalian kirimkan ke Bu Guru? Sama atau enggak nih? Kalau misalkan nggak sama berarti wah ya nilainya bisa dikira-kira sendiri ya. Nah, untuk yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan oleh rantai, yaitu Pancasila sila yang kedua. Bagaimana sih menjadi manusia yang adil dan beradab? Yang adil berarti bersikap bagaimana sesuai keadaannya, dan beradab, menjadi manusia yang beradab berarti memiliki perilaku yang baik, perilaku yang sopan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini kenapa sih kok pohon beringin, Bu? Nah, karena kalau kita lihat pohon beringin itu akarnya kuat sekali. Nah, bagaimana kita aplikasikan persatuan kita itu seperti akar dari pohon beringin yang kuat. Dan juga kalau kamu lihat pohon beringin itu daun ada akar yang menjulur ya. Akar yang menjulur ini juga bisa dilihat sangat rindang. Akhirnya banyak juga tempat untuk berteduh. Nah, di sana juga bisa dikaitkan bahwa kita bisa bersatu bersama-sama dengan dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, kemudian yang keempat yaitu kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, segala kegiatannya selalu harus dilakukan dengan musyawarah ya, atas dasar musyawarah. Jadi jika ada permasalahan, jika ada keputusan yang ingin diambil, itu selalu dilakukan dengan musyawarah. Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini melambangkan padi, kemakmuran ya. Padi ini makan atau nah, kemudian kalau untuk kapasnya bisa pangan. Jadi untuk rakyat semuanya bisa merasakan secara pangan dan sandang, maka diwakilkan dengan atau dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, kita lanjut. Tunas kelapa. Kalian sudah belajar bahwa seorang pramuka memiliki juga lambang. Nah, lambang dari pramuka yakni adalah tunas kelapa. Ya. Kenapa sih kok tunas kelapa? Nah, pohon kelapa dipilih menjadi lambang pramuka karena banyak manfaatnya. Pun anggota pramuka juga harus bermanfaat untuk orang lain. Dan kalian selama 3 hari hari kemarin
di akhir pekan sudah menunjukkan bahwa kalian itu bermanfaat bagi orang sekeliling kalian, membantu ayah, bunda, ya, membantu pekerjaan yang ada di rumah. Itu salah satu contoh anggota pramuka bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian lanjut, ini sempat terlewat ya kemarin. Sebetulnya ini sudah, dan di seragam kalian beberapa sudah menggunakannya. Contohnya penggunaan tanda atribut pada pramuka siaga putri. Nah, yang warna ungu ini ya, ada namanya tanda pandu dunia. Bedanya dengan yang putra apa? Kalau yang putri lambangnya bulat, sedangkan yang laki-laki kotak ya, atau persegi. Nah, kemudian tanda papan nama. Nah, ini semuanya sama, papan nama. Kemudian di bawahnya ada tanda lokasi pita daerah. Kalau kamu dari Jakarta ya DKI Jakarta. Sama ya kalau untuk tanda lokasinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pita nomor ya. Yang biasa kita juga sebut nomor gudep. Nah, nomor gudep ini setiap sekolah beda-beda. Jadi kalau kamu bisa lihat di baju pramuka kamu, putra dan putri pun beda. Ya, bisa langsung dicek. Nah, ini kalau yang bawahnya adalah bed daerah Lencana ya. Jadi kalau dari daerah Jakarta ya bentuknya lonjong-lonjong yang seperti ada di bed pramuka kamu, di baju pramuka kamu. Kemudian yang warna hijau ini tanda jabatan. Nah, kamu jabatannya misalkan wakil barung atau ketua barung. Nah, di sana ada tandanya. Nah, untuk tanda tutup kepala untuk siaga berwarna hijau. Nah, kemudian bawahnya tanda pelantikan. Tanda pelantikan ini semuanya sama, sebetulnya sama, yang putra baik pun yang putri, hanya kalau yang putra itu kotak ya, sama seperti tanda pandu. Nah, untuk yang bawahnya adalah tanda barung. Kalian sudah pasti punya ya, tanda barung ini juga beda-beda, ada yang merah, kuning, hijau, dan letaknya di sebelah kiri. Nah, untuk yang bawahnya adalah tanda kecakapan umum. Tapi tanda kecakapan umum ini belum banyak kita pakai karena belum diresmikan lah begitu. Di sekolah belum. Nah, kemudian yang bawah adalah tanda kecakapan khusus. Nah, tapi kalau kalian tidak pakai pun kalian sudah mendapatkan kecakapan tersebut seperti itu. Nah, bedanya dengan yang laki-laki hanya di bentuknya ya. Kalau yang laki-laki bentuknya kotak, untuk yang perempuan lingkaran. Seperti itu. Nah, ini ada 10 tanda kecakapan khusus wajib yang kalian harus punya. Jadi kalian harus kuasai. Yang pertama PPPK atau P3K. Cara pertolongan pertama saat ada kecelakaan ya. Kemudian pengatur rumah, maksudnya gimana Bu? Ya, sebagai pramuka kalian harus bisa mengatur rumah kalian sendiri, merapikan, kemudian mengelola semuanya, kayak misalkan buku-buku bisa dirapikan sendiri seperti yang kalian lakukan kemarin saat di rumah. Kemudian yang ketiga adalah pengamat. Seorang pramuka yaitu pengamat selalu mengamati terlebih dahulu apa yang terjadi baru memberikan sebuah. Jadi nggak asal ngomong ya, semua berdasarkan pengamatan. Nah, kemudian yang keempat juru masak. Nah, kemarin Ibu beberapa lihat kalian sudah ada yang mencoba untuk membuat sarapan sendiri. Ya, itu bagus. Kemudian berkemah. Tanda yang seperti ini berkemah. Nah, kalau yang kuning ini penabung ya. Jadi kalian rajin menabung adalah contoh pramuka juga. Itu 10 tanda kecakapan khusus dalam pramuka juga yang wajib kalian kuasai. Kemudian menjahit. Nah, kalian sudah belajar menjahit ya, kalau di kelas sudah belajar tusuk veston dan lain sebagainya. Kemudian juru kebun. Kalau juru kebun ini kalian juga sudah menguasai karena setiap hari ada jadwal untuk menyiram tanaman.
pengaman kampung. Nah, mungkin ini ya yang masih harus kalian pelajari juga, bagaimana cara mengamankan kampung. Nah, tapi kalau dalam kondisi saat ini untuk mengamankan keadaan wilayah kita cukup menjaga diri kita di dalam rumah untuk menghindari wabah COVID-19 yang langsung diperintahkan oleh pemerintah. Nah, untuk yang ke-10 adalah gerak jalan. Nah, untuk gerak jalan ini kalian sudah beberapa kali melaksanakannya. Sudah belajar juga di sekolah. Oke, nah ini sudahkah kalian memiliki 10 tanda kecakapan khusus ini? Nah, ini yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah tanda pandu dunia. Nah, itu bedanya yang perempuan dan laki-laki. Kalau yang perempuan lingkaran, yang putranya kotak ya. Kemudian tanda pelantikan, tanda jabatan. Nah, kalau yang 3 garis hijau ini tanda pemimpin barung. Yang utama ya, yaitu sulung. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin barung. Jadi bedanya sulung dan pemimpin barung itu beda. Kalau sulung biasanya yang untuk memimpin saat upacara ya. Kalau pemimpin barung ya yang memimpin barungnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah wakil pemimpin barung. Nah, untuk yang terakhir adalah nomor gugus. Nomor gugus ini yang tadi Ibu beritahu, setiap sekolah itu beda-beda dan setiap putra-putri pun memiliki nomor barung yang beda. Nah, kalian boleh cek deh nomor gudep kalian berapa atau nomor gugus ya. Gudep itu adalah gugus depan. Oke, alhamdulillah. Untuk sudah selesai. Jadi kalian hanya untuk review aja dan mengingat kembali. Setelah ini ada pembelajaran tema 8 subtema 3. Kalian simak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.